Pembunuhan seorang istri yang dilakukan suami di Makassar, Sulawesi Selatan baru terungkap setelah 6 tahun. Keji, jasad korban dikubur dan dicor semen di belakang rumah. Selama ini pelaku berdalih sang istri kabur bersama pria selingkuhan. Ironisnya, pembunuhan ibu dua anak ini dipicu cemburu. Anak dan kerabat korban histeris saat polisi melakukan olah TKP di rumah korban Jumiati di Jalan Kandea, Kelurahan Bontoala Tua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hengki Talik, suami Jumiati yang merupakan pelaku pembunuhan, dihadirkan untuk menunjukkan tempat jenazah Jumiati dikubur dan dicor semen di lahan kosong di belakang rumah. Jasad korban yang tinggal tulang belulang ditemukan di kedalaman 20 cm. Polisi juga mengamankan pakaian korban yang dikubur bersama jasad. Pembunuhan yang terjadi Februari 2018 baru terungkap setelah VI, anak sulung korban, melapor ke polisi. Sang ibu tewas dianiaya saat VI masih berusia 11 tahun. Menutupi perbuatan pada keluarga, pria 43 tahun ini menyebutkan Jumiati kabur bersama pria selingkuhan. Saat membunuh sang istri, dua anaknya masih kecil. Tak lama usai membunuh istrinya, pelaku mengontrakan rumahnya. Setelah kita dalami, istrinya itu katanya lari dengan laki lain. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Sampai mati, dan kejadiannya ini 2018. Ya, 2018 kalau kita hitung sekarang berarti 6 tahun. Para tetangga terkejut, pelaku Hengki Talik selama ini dikenal tertutup dan temperamen. Kayaknya dia kurang berinteraksi, Pak, sama warga. Iya, karena mungkin temperamennya juga, Pak, ya. Iya, temperamennya juga. Dia agak gimana dia. Orang begitu lihat pasti tak. Karena saya dengar ini tetangga katanya sering dipukul istrinya. Iya, sering kan. Yusran, penjual bubur yang mengontrak rumah pelaku selama 5 tahun, tidak pernah curiga dengan kondisi rumah. Yusran juga dimintai keterangan oleh polisi. Pernah? Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali? Nggak ada, Pak. Bawa nggak ada? Nggak ada. Lewati tikus, jadi saya tutup. Saya pakai sen. Oh, kita sama aku itu, Iya, kayak gitu? Iya. Tapi bau nggak ada? Nggak ada. Nggak ada kecurigaan? Iya kan, saya tutup begitu nanti 6 bulanan di situ, Pak. Begitu. Udah 6 bulan ya? 6 bulan. Kosong. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan sadis ini. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Dan 1 orang tewas, 2 terluka. Kecelakaan maut berawal saat kendaraan travel berjalan dari arah Palimanan, Cirebon membawa rombongan pemudik hendak kembali ke Jakarta. Di lokasi kejadian, kendaraan travel mengalami pecah ban depan sebelah kiri dan berhenti di bahu jalan. Namun saat kernet tengah mengganti ban, minibus lain datang dari arah belakang menabrak kendaraan travel. Kencangnya benturan membuat kendaraan travel terdorong ke depan dan menabrak minibus lain. Naas, pemudik penumpang travel yang berdiri di bahu jalan tertabrak dan tewas. Pemirsa, lebih dari 10.000 kendaraan melewati gerbang tol Cikatama menuju Jakarta sejak pagi. Antrian kendaraan hingga 1 km terjadi sebelum pintu tol Cikampek Utama. Dan kita akan bergabung dengan Nata Arman di sana. Nata, bagaimana situasi arus balik saat ini di gerbang tol Cikatama? Selamat siang Zila dan juga pemirsa, terkait dengan situasi arus lintas di gerbang tol Cikatama pada siang hari ini mulai terurai lantaran diberlakukannya sistem one way dari gerbang tol Cikatama sampai dengan kilometer 67 Dawuan. Dan dapat kami sampaikan juga berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga, tercatat dari kemarin sudah lebih dari 120.000 kendaraan yang melintas mengarah ke Jakarta. Kemudian untuk data per hari ini pada pukul sekitar setengah 11 waktu Indonesia Barat tadi mendapatkan informasi bahwa yang mengarah ke Jakarta terdapat 22.000 lebih kendaraan, dan ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian dapat kami sampaikan juga dengan tadi juga kami sempat melihat adanya kumpulan kendaraan lantaran banyaknya sekali masyarakat yang melakukan transaksi atau top up di gerbang tol lantaran
Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya antrian kendaraan yang mengular hingga dengan 2 km bahkan 3 km. Dan dapat kami sampaikan juga dipastikan bahwa dalam menunjang sarana Anda, dipastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima sehingga tidak ada kendala dalam perjalanan, dan juga apabila Anda sudah mulai kelelahan ataupun sudah mulai mengantuk, Anda diharapkan bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal selama 30 menit. Karena hal tersebut berguna untuk pergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat karena berpotensi menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Sementara kembalikan kepada Anda di studio Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nata Arman dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, arus balik lebaran kepadatan kendaraan terjadi di rest area kilometer 62 Jakarta Cikampek. Lantaran tak tertampung, sejumlah pemudik nekat memarkirkan kendaraan di bahu jalan dekat rest area. Berikut laporan selengkapnya dari Galuh Pandu. Dari kilometer 62 ruas tol Jakarta Cikampek, kami melihat adanya antrean yang cukup panjang menuju ke rest area 62B dan terjadi perlambatan laju lalu lintas dari kilometer 64 menuju ke kilometer 62B untuk beristirahat sebagai rest area pertama setelah keluar dari gerbang tol Cikampek. Namun apabila melihat laju normal, melihat kondisi lajur normal di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta, kendaraan ramai lancar, sedangkan di sisi sebaliknya atau di sisi jalur kontraflow meskipun sudah dibuka 3 lajur, sempat terjadi beberapa kali kepadatan di lajur kontraflow, sehingga kami menghimbau atau menyarankan bagi Anda untuk menggunakan lajur normal kembali ke arah Jakarta. Apabila kami melihat data yang ada di gerbang tol Kali Kangkung, sekitar 3.000 hingga 5.000 kendaraan melintas pada tiap jamnya di pukul 2 hingga pukul 5 sore. Artinya waktu tersebut adalah waktu favorit bagi pemudik untuk melakukan perjalanan dan diprediksi akan mulai memasuki ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 9 hingga 12 malam. Sehingga kami menyarankan Anda untuk menghindari waktu tersebut melakukan perjalanan dan terjadi tren penurunan volume kendaraan pada pukul 2 dini hari pagi, dan kami menyarankan Anda untuk bisa melakukan perjalanan pada pagi hari menuju ke Jakarta. Sampai sejauh ini diprediksi ada sekitar 40% pemudik yang melakukan perjalanan menuju ke Jakarta, artinya masih ada 60% lagi pemudik yang belum melakukan perjalanan, sehingga puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hari ini maupun besok. Juga pastikan kecukupan bahan bakar Anda. Semoga Anda selamat di perjalanan. Dari rest area kilometer 62 Galuh Pandu, Novan Dwi Kusuma melaporkan. Sementara itu pemirsa, arus balik lebaran 46.000 penumpang telah tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan kita akan bergabung dengan Ayu Pratiwi. Silakan Ayu, bagaimana dengan kondisi di stasiun Pasar Senen pada arus balik lebaran hari ini? Ya, Zila dan juga pemirsa, meski puncak dari arus balik di stasiun Pasar Senen sudah terjadi pada kemarin Minggu 14 April 2024, namun keramaian dan kepadatan masih terlihat. Tercatat sebanyak lebih dari 46.000 yang akan datang ke DKI Jakarta melalui beberapa stasiun, dan diantaranya 17.000 akan tiba melalui stasiun Pasar Senen. Selain lonjakan penumpang untuk penumpang yang tiba, lonjakan penumpang juga terjadi untuk penumpang yang akan berangkat. Tercatat sebanyak lebih dari 31.000 penumpang yang akan meninggalkan DKI Jakarta, dan 14.000 diantaranya akan meninggalkan melalui stasiun Pasar Senen. Dan guna mengantisipasi adanya keramaian dan adanya lonjakan dari penumpang, PT KAI menyiapkan tiket tambahan yang masih tersedia hingga saat ini, dan dihimbau kepada seluruh penumpang untuk menjaga barang bawaannya agar tidak terjadi kehilangan. Demikian Zila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, aksi getok tarif parkir di Masjid Raya Al-Jabar dikeluhkan pengguna media sosial berbuntut panjang hingga viral. Pemprov Jawa Barat pun memberikan teguran keras kepada pengelola parkir masjid. Keluhan seorang pengunjung Masjid Raya Al-Jabar viral di media sosial. Tarif parkir mahal dan tidak diperlakukan baik oleh pengurus masjid saat barangnya hilang. Bahkan keluhannya ditanggapi warganet lain yang juga mengeluhkan hal serupa. Mendapati keluhan tersebut, Pemprov Jawa Barat pun mendatangi Masjid Al-Jabar dan memberikan teguran keras terhadap pengelola parkir yang dikelola oleh pihak ketiga.
Pemirsa, Purwakarta terkenal dengan makanan khas sate Marangi. Nah, ada satu yang sudah melegenda dan wajib dikunjungi saat ke Purwakarta. Warung sate ini kerap ramai pengunjung saat arus balik. Pemirsa, ke Purwakarta rasanya nggak afdol kalau nggak makan sate Marangi. Nah, dari banyaknya pedagang sate Marangi, ada satu restoran yang selalu ramai pengunjung, yakni Sate Marangi Haji Yeti. Warung sate Marangi di ruas jalan utama Purwakarta Cikampek, Kecamatan Bungursari, Purwakarta ini setiap hari kerap ramai pengunjung. Warung sate yang sudah ada sejak 30 tahun ini terkenal dengan tekstur dagingnya yang empuk. Bumbu maranginya pun meresap ke dalam daging yang dibakar secara merata. Ada banyak pilihan mulai dari sate Marangi kambing, sapi, hingga ayam. Sambal dengan potongan tomat dan irisan cabai rawit menjadi ciri khas sate ini. Itu merintisnya dari tahun 90, udah 30 tahun lebih mungkin. Ini seramai ini karena habis lebaran, kayak maremaan ceritanya gitu. Ciri khasnya apa ya? Dari sambal tomatnya itu mungkin. Kelezatan sate Marangi di warung ini membuat pengunjung terus berdatangan, bahkan menjadi tempat wisata kuliner yang melegenda di Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.